Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrias Ramadhani dengan NIM 2400567. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya air, hutan, tanah, tambang, udara, hewan, dan juga tumbuhan. Dan juga ada sumber daya manusia, di mana potensi dan kemampuan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan baik melalui pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Di sini juga ada ciri-ciri sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang pertama itu ada sumber daya alam, ciri-cirinya itu bersifat alami dan terbatas, lalu dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui, lalu berperan sebagai bahan baku pembangunan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri sumber daya manusia. Yang pertama itu bersifat dinamis dan dapat dikembangkan, lalu menjadi pengelola dan pengguna sumber daya alam, lalu penentu keberhasilan pembangunan nasional. Jenis-jenis sumber daya alam, yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya hutan, air, udara, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Lalu sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Lalu sumber daya alam non hayati berasal dari benda mati seperti tanah, air, udara. Lalu juga ada jenis-jenis sumber daya manusia. Yang pertama itu ada fasilitator, di mana individu itu yang berperan dalam memberikan pendampingan, bimbingan, dan pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Contoh, penyuluh pertanian, tutor, dan pun pembimbing masyarakat. Lalu yang kedua ada mitra, di mana pihak yang bekerja sama dalam kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Contohnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan perusahaan. Di sini saya juga menjelaskan tentang hubungan antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia itu saling melengkapi, di mana sumber daya alam itu menjadi bahan atau potensi dasar pembangunan. Dan sumber daya manusia itu menjadi pengelola yang menentukan bagaimana sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak disertai dengan sumber daya alam manusia yang berkompeten dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan juga saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam itu digunakan secara bijak dan berkelanjutan, lalu mengutamakan pelestarian dan keseimbangan ekosistem. Kalau pemanfaatan sumber daya alam manusia itu melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan didorong untuk berinovasi dan berwirausaha. Kesimpulannya, sumber daya alam dan sumber daya manusia itu merupakan dua aspek penting yang saling berhubungan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia menentukan cara pemanfaatan sumber daya alam agar berkelanjutan. Sinergi antara fasilitator, mitra, dan pengambil kebijakan akan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan juga pelestarian alam. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.